Muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama ternyata bukan sekedar isu. Ya, muktamar luar biasa tetap akan digelar pasca pra-muktamar luar biasa pertengahan Oktober nanti rampung. Muktamar luar biasa NU merupakan jalan terakhir untuk menyelamatkan kembali marwah organisasi yang saat ini diisi oleh oknum elit dengan kepentingan pribadi di dalam PBNU. Pernyataan ini ditegaskan Ketua Presidium Penyelamat Organisasi dan MLBNU Kiai Haji Abdus Salam Sohib di Ponpes Mambaul Ma'arif Denanyar Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Athari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaAllah ta'ala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum, ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar, mumpun seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak akan membahas sebuah hukum atau perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit menjadi pengamat dadakan untuk membicarakan tentang kisruh yang terjadi di tubuh NU. Bahkan ada seruan selamatkan NU, menunjukkan kalau ada sesuatu yang membahayakan ormas NU, begitu pula yang akan membahayakan warga Nahdliyin. Kita tahu zaman Allah Jalla Jalaluhu, salah satu ormas yang tertua setelah Muhammadiyah dan Persis adalah NU. Dan basis massa mereka ini sangat banyak, sangat potensial ketika pemilu, ya tanda kutip. Jadi, kadang kita dapatkan ormas Islam ini menjadi tujuan utama dari orang-orang yang ingin menjadi presiden, gubernur, wali kota, karena suara mereka adalah suara yang sangat dominan, ya, sangat bisa memberikan jalan atau pintu bagi seseorang yang ingin menjadi kandidat pemimpin di negara kita ini. Ya, terlepas daripada unek-unek yang terjadi, permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Namun zaman Allah Jalla Jalaluhu, ormas yang selama ini kita melihat mereka sangat Pancasilais, berteriak NKRI, namun di dalam tubuh mereka ada masalah. Ada masalah. Bahkan tidak sedikit zaman Allah, sebagian kader NU itu wala dan baraknya terhadap ormas ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Betul-betul mereka berjuang, mereka mati-matian, mereka berdakwah di atas ormas ini. Bahkan tidak sedikit dai-dai NU itu kemudian dengan lantang dan berani mengatakan hanya kader NU yang masuk surga. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang kecuali di NU. Yang ini banyak zaman Allah. Kemudian kita juga sering mendapatkan orang-orang NU, dai-dai NU itu mencap radikal organisasi yang lain atau dai-dai yang tidak sejalan dengan mereka. Taruhlah misalnya para ustadz-ustadz kita, para salafiyun yang digelari Wahabi, ya, mereka sering mengatakan salafi Wahabi itu radikal, keras, embrio teroris. Mereka ini sempit pemikirannya dalam permasalahan fikih. Namun sekali lagi, ya, siapa yang memiliki permasalahan di tubuh-tubuh mereka? Apakah salafi Wahabi? Atau di tubuh mereka sendiri ada permasalahan yang sangat besar, permasalahan yang mengancam eksistensi daripada NU itu sendiri. Ya, sebagaimana antum membaca dan melihat berita di media sosial, ada seruan selamatkan NU. Ada seruan untuk muktamar luar biasa, untuk mengganti orang-orang yang sementara menjabat di organisasi NU. Artinya apa? Para pendiri pewaris pendiri NU ini melihat bahwasanya perjalanan organisasi NU yang dipegang sekarang oleh ketuanya ini, kita tidak usah sebut namanya, sudah ma'ruf kemarin dengan Yahudi dan Nasara bagaimana, dan statementnya tentang Quran, Masya Allah, subhanallah, luar biasa perkataan-perkataan kufur mereka terhadap Quran, kalamullah.
berusaha untuk membuat syubhat di tengah-tengah umat, sehingga ya, kita melihat ini ada masalah. Orang-orang seperti ini yang diamanahkan untuk mengurus NU, orang-orang yang seperti ini yang seolah-olah mewakili suara umat, yang datang ke Yahudi, yang datang ke Nasara, seolah-olah mereka adalah orang-orang yang sangat toleransi, yang sangat menjaga keutuhan kewarganegaraan yang ada di Indonesia ini, khususnya non-muslim. Ternyata mereka dilihat orang-orang ini bermasalah. Orang-orang ini terindikasi dengan pemikiran-pemikiran ngaco, ya, kalau kita bisa bahasakan seperti itu. Orang-orang seperti ini tidak selayaknya berada di tubuh NU. Orang-orang seperti ini harus diganti, harus dicopok, harus diusir. Ya, kan begitu? Kan musyawarah luar biasa, ya, Munaslup, musyawarah nasional luar biasa itu, ya, biasanya ketika ada dalam sebuah organisasi menunjukkan bahwasanya ini warning, ini sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang harus segera dilakukan untuk menyelamatkan NU. Ya, terlepas daripada hiruk pikuk, ya, hiruk pikuk di antara mereka. Nah, mungkin kadang kita katakan zaman rahmatullah, orang berselisih itu dan selalu dikaitkan dengan agama itu karena adanya tendensi dunia. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Sebagian orang itu, ya, mencari harta benda dalam agama ini. Itu tidak dipungkiri. Sebagian orang, ya, beragama, mempelajari agama, masya Allah, S1-nya, S2-nya, S3-nya itu semuanya agama. Namun di kepalanya mereka ini bagaimana meraih jabatan dan meraih harta benda. Dan masya Allah zaman rahmatullah, kalau kita ingin menelusuri lagi bagaimana NU ini diberikan sebuah proyek yang besar dari pemerintah. Nah, ini menjadi warning buat warga Nahdiyin, jangan sampai NU ini dijadikan alat untuk menggapai dan mencari sesuatu yang berkaitan dengan dunia, tanpa lagi memperhatikan bagaimana keselamatan akidah yang ada di Nahdiyin, bagaimana sunnahnya mereka, ya, bagaimana ketaatannya mereka. Jadi seolah-olah saya menggarisbawahi sebuah analisis yang saya lihat di tubuh mereka. Ada kesan yang penting jamaah senang, tidak lari, maka kita buat seolah-olah agama ini boleh-boleh saja semuanya. Na'udzubillah. Dan ini yang terjadi di agama Nasara. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana tata cara ibadahnya orang Nasara, ya, antum bisa share di media sosial, khususnya di YouTube, di Facebook. Ya, kadang kita mendapatkan ada orang di gereja, ya, kerjaannya nyanyi-nyanyi, joget-joget, loncat-loncat, ya, bahkan pendeta, ya, joget berduaan dengan jamaahnya yang seksi, na'udzubillah. Jadi seolah-olah dibuat bagaimana jamaah itu nyaman supaya tidak lari, karena ada sesuatu yang ingin didapatkan. Sama dengan organisasi yang ada di tubuh kaum muslimin, ya, mereka hanya ingin menghimpun massa sebanyak-banyaknya, yang kemudian massa ini dijadikan kendaraan politik, suaranya mereka. Dan itu tidak dipungkiri di zaman rahmatullah, ketika kandidat pemimpin yang ingin memimpin, wali kota, camat, dan sebagainya, ya, selalu ketika mereka ingin kampanye, itu lari ke suara-suara atau kantong-kantong terbesar. Dan kantong terbesar yang ada di Indonesia ini adalah warga Nahdiyin, dan itu tidak dipungkiri. Ya, ini luar biasanya zaman rahmatullah. Jadi betapa rusaknya umat sekarang ini. Na'udzubillah, ini yang kita sangat miris. Ya, suara umat sekarang ini dibiarkan hanyut dengan kejelekan, dengan keburukan, amalan-amalan syirik, amalan-amalan bid'ah, di antaranya maulid Nabi SAW yang penting mereka senang. Begitu pula dengan salawatan, atas nama salawatan kemudian mereka dandut-dandutan, joget-jogetan, hanya sekedar menghimpun manusia, namun tidak ada pendidikan di dalamnya. Sekali lagi, ya, keadaan mereka hanyalah sesuatu yang seperti kerbau yang diperalat, tanda kutip. Du'atun ila abwabi jahannam. Demi Allah Jalla Jalaluhu, mereka akan mempertanggungjawabkan semua apa yang mereka lakukan terhadap umat ini. Tidak ada kecemburuan terhadap umat ini. Na'udzubillah. Oleh karenanya, masya Allah, kita bisa berada di atas akidah yang lurus, di atas sunnah Nabi SAW, di atas ketaatan, senantiasa mengajak manusia kepada ketaatan. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Kita berada di gerbong yang benar, Makanya kalau antum ingin mencari kenapa Salafi Wahabi ini tidak berpolitik, kenapa Salafi Wahabi ini tidak buat ormas seperti Muhammadiyah, Persis, dan NU, maka antum tidak akan pernah mendapatkan pembahasan itu di tengah-tengah duat as-salafiyah. Tidak antum pernah dapatkan. Ketika antum tanya mereka, Ustaz, kenapa kita tidak buat ormas? Kenapa kita tidak buat partai? Kenapa kita tidak buat sebuah wadah
agar mewadahi duat as-salafiyah yang ada di Indonesia ini, agar mereka punya taring, agar mereka bisa membela diri ketika ada yang menghujat mereka, ketika ada yang mencekal mereka dari kalangan Nahdiyin yang sering mencekal dai-dai salafiyah. Kenapa Ustaz kita tidak membuat? Karena itu bukan tujuan. Bukan tujuan zaman rahmatullah. Yang sekarang ini banyak orang tertipu dengan organisasi. Mereka membangun organisasinya di atas wala dan bara. Cinta, loyalitas, mati-matian begitu luar biasa terhadap organisasinya. Sehingga mereka berpikiran dan meyakini orang yang tidak berada di atas organisasi yang mereka yakini, yang mereka ada dalamnya, maka mereka bukan bagian dari kaum muslimin. Jadi bukan Salafi Wahabi yang selama ini dituduh radikal teroris, embrio teroris, sebagaimana disebutkan oleh Islah Barawi, memecah belah umat. Bukan. Yang memecah belah umat adalah mereka yang wala dan baroknya berada di atas ormas ini, menjadikan ormasnya sebagai tujuan, sebagai cita-cita, sebagai harapan. Allah musta'an, bukan. Organisasi ini hanya wadah untuk memfasilitasi yang seharusnya berjalan dengan baik dan benar. Tapi sekarang kita melihat organisasi banyak menyimpang. Yang banyak menyimpang, wala dan baroknya sudah rusak. Tendensi organisasi sangat kental, sehingga buatlah pasukan yang namanya Bangser, sehingga buatlah pasukan ini, pasukan itu untuk melindungi organisasinya. Karena menurut mereka, kalau kalian bukan organisasi saya, kalian bukan kaum muslimin, bukan saudara saya. Allah musta'an. Innamal mu'minuna ikhwa. Padahal pondasi dikatakan saudara saya dalam seiman adalah ketika mereka bersyahadat. Tidak ada yang lainnya, bukan organisasi, bukan baju lorengnya Bangser, ya, bukan kiai-kiai tertentu ya, atas tendensi nama kiai tertentu, bukan itu zaman terang Allah. Baik, selamatkan NU. Ada apa dengan mereka? Ya walaupun ya, kalau kita ingin mengatakan kita ini bukan bagian dari mereka, kita tidak terbentuk dari mereka, ada RT, ART-nya mereka. Tetapi yang kita ingin selamatkan adalah wibawa seorang muslim dan Islam. Nah, ketika ada kisruh seperti ini, pertikaian seperti ini, mungkin agama yang lainnya mengatakan ini koplak ini. Ngaco mereka ini beragama. Satu sama yang lainnya saling cakar-mencakar, satu sama yang lainnya saling mengintimidasi, satu sama yang lainnya tidak memiliki adab dan akhlak. Ya. Saling kemudian memperebutkan kepemimpinan dalam ormas ini. Kenapa zaman rahmatullah? Ada apa sebenarnya? Bukan hanya permasalahan yang besar berkaitan dengan dunia, tapi memang NU ini harus dikritik sebenarnya. Sudah harus diselamatkan. NU ini harus sudah membenah diri, bercermin, memperbaiki diri. Karena terus terang ya banyak perkataan yang mengatakan NU sudah disusupi Syiah, NU sudah disusupi liberalisme, NU sudah rusak. Terbukti ada Munaslup ingin menggantikan pengurus-pengurus organisasi NU yang merupakan pengurus besar. Kalau yang besarnya saja ada masalah, bagaimana yang dia bawa? Ketika guru kencing berdiri, pasti murid kencing berlari. Ketika yang di atasnya ini, kepalanya ini rusak, maka pasti di bawahnya rusak. Kan begitu zaman rahmatullah. Jadi ini bukan permasalahan sepele. Orang-orang yang dianggap kiai, dianggap gus, dianggap habaib, yang berada dalam sebuah organisasi tertentu, kalau mereka sudah rusak, apalah arti semua ormas itu yang selama ini berteriak Pancasilais, sangat Pancasila, yang kemudian mereka sangat mengatakan sangat paling bertakwa, menuduh orang radikal teroris, Salafi Wahabi radikal teroris, jangan kau ikuti cara agamanya pemikirannya sempit, tidak punya kekuatan hujah dalam pendalilan, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa nahwu dan sebagainya. Subhanallah, perlahan tapi pasti Allah menampakkan kejelikan dan kebusukan mereka, dan pasti Allah melindungi agamanya dari orang-orang munafik sendiqa yang tidak memiliki kecemburuan atas agamanya dan memang ingin merusak, cenderung ingin merusak. Coba lihat kemarin ketua PBNU ketika dia diundang berbicara di sebuah forum Yahudi Nasara, dia kemudian lantang dan berani di hadapan manusia dan di hadapan Allah mengatakan Quran harus direvisi. Quran
ada yang harus dirubah, di otak-atik, dibuang. Allah musta'an. Tidak ada yang berpikiran seperti ini, tidak ada yang berbicara lantang seperti ini kecuali orang-orang munafik. Di dalam diri mereka fi qulubihim marad wa zadahumullahu marad. Di dalam diri mereka ada penyakit kemunafikan dan pasti Allah akan menambah kemunafikannya. Dan nampak tidaklah orang berjalan di jalan kemunafikan melainkan mereka akan ditambah kemunafikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari jalan yang benar, Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka Allah semakin akan membuat mereka berpaling semakin jauh, semakin nyeleneh, semakin rusak. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil Jawad rahmatullah. Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Baru di dunia kau sudah diobrak-abrik, dianggap rusak, dianggap tidak becus, dianggap tidak berkredibilitas, dianggap tidak profesional, dianggap sudah menyimpang sehingga harus diganti para pengurus NU ini. Bagaimana nanti di akhirat? Kalau sesama Anda saja melihat satu sama yang lainnya, ini ngaco ini orang ini bermasalah orang ini harus diganti. Apatah lagi orang yang ada di luar Anda. Ya. Jadi mereka yang selama ini mengkritik sebagian kelompok dengan ajarannya, dengan akidahnya, dengan penyimpangannya, dengan bid'ahnya, dengan maksiatnya, itu bukan dari kebanyakannya mungkin selama ini dari luar Anda, bukan organisasi NU. Tapi sekarang dalam diri Anda sendiri, sesama ormas NU saling mengkritik, saling merendahkan, saling menjatuhkan, ingin saling mengganti, ya, saling memperebutkan. Kenapa? Karena ada pemikiran, ada sebuah jajak pendapat, ada analisis. Ini NU mau dikemanakan ini? Ini NU mau dijadikan apa? Kendaraan apa? Kejelekan atau keburukan? Ini NU akan menjadi murni sebagaimana ajarannya dahulu, tradisinya dahulu, atau dia akan dijadikan alat politik, kendaraan politik. Ini zaman rahmatullah. Ya, sekali-kali kita jadi orang mengkritik, sekali-kali kita menjadi tadi kita sampaikan menganalisa keadaan umat sekarang ini. Dan ini betul-betul zaman rahmatullah. Kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya alhamdulillah dai salafi, para orang-orang salaf berdiam di atas salafiyun ini tidak pernah sibuk membahas untuk bagaimana membuat ormas. Karena kita paham, ya, salah satu biang perpecahan umat adalah mendirikan ormas. Karena terkadang ya orang sangat wala dan baroknya terhadap ormas itu luar biasa, sangat jauh penyimpangannya. Mereka bisa terjatuh dalam kekufuran, dalam kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan wala luar biasa terhadap ormasnya, pengurusnya, ADRT-nya, ART-nya. Dan dia bukan tujuan, ini harus disampaikan lagi, ini yang ditekankan. Dia bukan tujuan, dia hanyalah wasilah sebenarnya. Dan wasilah ini itu pun bukan jadi sandaran, ya pelengkap saja bagaimana berjuang di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Namun ingat bahwasanya kita beragama ini di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW, di atas ketaatan kepada Allah. Ya bukan hanya sekedar mendompleng. Dan ini banyak orang sekedar mendompleng di agama ini, kemudian buat ormas agama, kemudian buat pasukan agama. Jadi agama ini menjadi jualan yang sangat luar biasa, menjadi jualan yang empuk bagi segelintir orang yang hanya ingin mayuridud dunia, orang yang menginginkan dunia. Dan itu sudah menjadi kebiasaan orang Yahudi dan Nasara. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bagaimana orang Yahudi dan Nasara rusak, karena mereka menjadikan dunia, agama ini hanya untuk mengejar dunia. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.